Tadi Sofi ngomong, seringkali iblis itu mengintimidasi kita, betul saudara? Seringkali iblis itu menawarkan sesuatu yang kayaknya rapi, semuanya baik, semuanya oke. Tapi ternyata kita memilih sekedar good, bukan God. Kemarin kita di Bali, secara official liburan, saya sekeluarga baru liburan kemarin ke Bali. Dan digabungkan dengan pelayanan. Jadi anak-anak saya itu mungkin sudah hampir 3 tahun gak pernah naik pesawat, saudara. Terakhir mungkin 3 tahun yang lalu mungkin naik pesawat. Anak-anak saya naik pesawat, begitu naik boarding, mereka masuk ke pintu pesawat, begitu ada di depan ada kursi besar, saudara tahu ya kursi besar itu kelas bisnis saudara. Langsung duduk saudara. Langsung duduk. Wah enak kursinya Pak, katanya. Maunya di sini. Saya ngomong, kursi kita nggak di sini, kursi kita di belakang. Loh kenapa nggak di sini? Namanya anak saudara. Dia tahu bapaknya bisa beli seluruh dunia. Dan bahkan ke satu pesawat itu kalau dibeli mungkin bapaknya, mungkin anak itu akan berkata, papa saya sanggup. Itu anak. Dan Tuhan ngomong. Jadi seperti anak-anak. Karena Tuhan kita tuh sanggup melakukan segala sesuatunya. Nah tapi untungnya anak saya nggak di sini kursinya, di belakang. Loh kenapa di belakang? Papa duduknya di belakang. Kalau kamu mau di sini nggak apa-apa ngomong sama pramugarinya. Mau duduk di sini, boleh nggak? Pramugarinya juga lucu. Oh yo. Namanya anak. Tapi saya tanya lagi ke anak saya, kamu mau di sini atau mau di belakang? Saya mau sama papa. Itu yang melegakan hati saya. Saya mau sama papa. Jadi akhirnya kami berempat duduk di belakang. Setelah duduk dia nanya ke saya, kenapa sih Pak nggak bisa duduk di depan? Itu mahal harganya, 2 kali lipat. Ngapain beli mahal-mahal? Kita perjalanan cuma 1 jam ke Bali. Duduk di sini santai, uangnya bisa buat makan, bisa buat nginep di hotel. Oke, kamu kalau di sini duduk sama papa, 1 jam bisa tidur, bisa mainan sama papa. Kan jarang duduk barengan gini. Kamu di rumah juga larian terus, gitu kan? Nah akhirnya singkat cerita, melegakan hati saya. Karena anak-anak saya ngomong, lebih baik sama papa. Itu sama aja kayak kita sama Tuhan. Seringkali kita ngelihat good kalau duduknya di depan, bisnis. Tapi jangan-jangan di situ nggak ada Tuhan. Hati-hati saudara. Waktu kemarin di Bali, waktu penyembahan lampunya mati. Sorenya benernya Sophie ngomong hujan. Dan ini informasi buat saudara. Istri saya itu suka lihat perakiraan cuaca, apalagi kalau dulu sering sepedaan. Dan saya ikut niru-niru. Saya lihat perakiraan cuaca hari besok pas kita pasar murah. Ini informasi BMKG, informasi dari Google. Ada yang lihat gak di sini yang di Bali? Gak ada yang lihat ya? Saya lihat. Perakiraan cuacanya apa? Perakiraan cuacanya apa? Ada yang tahu? Hujan dari jam 4 sampai jam 10 pagi. Saya cuma nyimpen di hati saya. Dan saya ngomong sama saudara saya yang ada di Sion. Lah doainlah. Supaya besok gak hujan. Kalau hujan, ya wis, udan-udanan. Kayak waktu zaman di Ambon. Itu KKR hujan-hujanan. Ibu Nani pakai apa itu? Payung, pakai jas hujan. Saya waktu itu tugas di pasar murah. Hujan-hujanan. Konseling orang hujan-hujanan. Ya sudah, gak apa-apa, it's okay. The show must be go on. Betul? Yang penting Tuhan disenangkan. Mau hujan kayak, mau petir kayak, gak masalah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya pernah ngobrol sama Pak Yusak. Waktu itu saya lupa di Windu atau di Gatot Subroto. Waktu itu kami sekeluarga main di sana. Dan Pak Yusak waktu itu lagi baca Alkitab. Dan kebiasaan saya memang saya akan duduk di sampingnya. Yang mau diem kayak mau ngomong mau apa, saya duduk di sampingnya. Dan saya ngobrol sama dia, sama Pak Yusak. Kong, ikut Tuhan. Menurut engkong tuh gimana? Seringkali
Saya lihat engkong itu kok setiap kali mimpin Bahtera, apa semua itu kan ke engkong. Saya minta, apa ya, kalau menurut engkong itu gimana? Jelasnya ini Bahtera ini mau dibawa kemana? Canggih ya omongannya ya. Aku pengen ngerti pergerakan ini seperti apa, yang kedepannya itu seperti apa. Mungkin kalau saudara yang dekat sama Pak Yusak, saudara udah ngerti jawabannya. Loh, aku herak ngerti loh. Aku herak jelas. Loh, jelasnya seperti apa kok? Ini mau kemana? Engkong tuh ngomong, nggak jelas. Aku nggak punya kejelasan. Kadangkala aku nggak ngerti yang Tuhan pengen tuh seperti apa. Aku pengen ngerti, pengen jelas. Seringkali anak-anak muda pengen tahu jodohnya nggak? Kalau sudah tahu jodohnya mau dilakuin nggak? Halo. Dulu tahun 90-an itu jadi tren. Tanya Tuhan, jodohnya yang mana? Tanya Tuhan. Seringkali sekarang juga mau kerja, mau bisnis, tanya hamba Tuhan dulu. Tapi kalau hatinya sudah pengen, ayo jujur. Dan seringkali kita ngomong, aku mau melakukan kalau udah jelas. Aku mau nikah kalau udah jelas. Betul? Tapi seringkali saudara, ikut Tuhan itu seringkali gak jelas loh. Kalau saya guyonan, pernah guyonan sama Pak Yusak. Ikut Tuhan itu seperti orang kadung basah. Kadung nyemplung. Mau mentas, sudah basah. Ya sudah, masuk lagi. Nyemplung aja, udah berenang aja udah. Mentas, basah. Mending kalau basahnya tuh kering. Basahnya apa? Mambu saudara pakaiannya. Dan ketika saya nanya itu ke Pak Yusak, jelasnya seperti apa? Aku pengen ngerti kok. Seringkali saya juga dalam masalah. Waktu itu saya cerita masalah saya. Waktu itu saya belum nikah. Masalah jodoh, masalah pekerjaan. Wis lah lu. Nek gue pengen jelas. Kejelasan itu adalah nanti pada di akhir, pada waktu kita di surga. Nanya sama Tuhan. Kok waktu itu gini? Kok waktu itu gini Tuhan? Kok waktu ini gini kenapa? Kita nyari kejelasan di dalam dunia ini. Percayalah, gak jelas. Lah terus gimana kok? Saya ngomong. Poinnya di mana? Kalau aku bukan orang yang minta kejelasan. Atau bukan orang yang selalu pengen ngerti. Dikasih tahu juga gak ngerti. Dia cuma ngomong apa? Aku cuma punya satu. Percaya. Ngomong kanan kirimu. Percaya. Percaya. Semua yang kemarin sebagian besar ke Bali ngerti apa yang dilakukan. Boro-boro mungkin ada yang ngerti. Cuma ngertinya saya di sana cuma pijet refleksi kok. Mijetin wong. Saya di sana cuma tato glitter. Gini. Seringkali kita gak bisa lihat akhirnya kan. Betul? Tapi kuncinya adalah percaya. Kepercayaan itu penting. Betul? Hubungan suami istri sudah gak ada kepercayaan. Bubar. Dalam dunia bisnis gak ada kepercayaan. Bubar. Betul saudara? Dan kepercayaan itu penting. Kepercayaan kita ke Tuhan. Ada ayat berkata seperti ini. Yesaya 26 ayat 3. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Tuhan, Engkau yang memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya. Sebab ia percaya kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia Tuhan dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah.
Mungkin kita nggak ngerti akhirnya seperti apa. Tapi ketika kita berjalan langkah demi langkah, percayalah, Dia Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan kita. Hari ini mungkin nemu boleh belokan, bahkan nemu lubang, bahkan mungkin jatuh. Tapi percayalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan meluruskan yang bengkok-bengkok itu loh. Amin saudara. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha adil. Dia bukan Tuhan yang tidak mempunyai mata. Dia bukan Tuhan yang tidak mempunyai telinga. Tapi dia Tuhan yang mengetahui dirimu dan diriku. Amin saudara. Hari ini ayat berikutnya berkata seperti ini. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya minta 2 orang bisa di sini. Mungkin Bom atau siapa. Bom dan Yosef boleh ke sini? Oke. Sini Bom. Oke. Sekarang saya pengen Yosef berdiri di sini. Di Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Oke, kamu berdiri yang tegak, yang kuat. Kamu orang kuat? Oke, Bom bersandar sama dia, Bom. Bersandar. Oke, setengah badan aja, Bom, kasihan lah. Oke, bersandar, Bom. Oke, tunggu sampai saya selesai. Ini namanya judulnya bersandar. Ketika kita bersandar, setengah tubuh kita ada di tempat lain. Betul saudara? Betul? Kamu ngerasa berat gak Joseph? Belum. Belum merasa berat. Oke, teruskan 1 jam lagi. Di dalam terjemahan aslinya, di sini berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Kata akuilah diambil dari kata Ibrani yaitu Yaudah. Artinya adalah mengetahui, memahami. Di dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita nggak ngerti. Mungkin kita bertanya-tanya dalam kehidupan ini. Kok bisa ya orang baik seperti itu kok nerima seperti ini? Kok bisa ya orang yang sudah pelayanan seperti itu kok ngalamin hal yang buruk? Pernah dengar seperti itu? Tapi hari ini saya berkata, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dan kata aku ini berkata, yada, artinya mengetahui, memahami. Dan yada ini ada kata lainnya, mencari tahu. Dari pengalaman, memiliki pengalaman bersama Yesus, itu yada. Dan juga tentunya mengakui. Dalam kitab Amsal tadi berkata, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Yada juga berarti terampil, dan yada juga berarti berhubungan intim. Karena itu dipakai ketika di Kejadian, Yaudah itu diulang lagi. Ketika Adam bersetubuh dengan Hawa, itu katanya yada. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini harus mengakui Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena Yesus. Aku ada hari ini. Keluargaku ada hari ini. Pelayananku ada hari ini. Gerejaku ada hari ini. Itu karena Yesus. Sudah capek Yosef? Sudah capek? Oke, boleh duduk kembali. Tadi Bom bersandar kepada Yosef. Dalam kehidupan kita, Tuhan ngomong, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepada kebisaanmu, kepada pengetahuanmu. Tapi dengan kata lain Tuhan berkata, kita harus bersandar dengan Yesus. Karena kita mengakui jalannya, mengakui hidupnya, kebangkitannya.
kita harus bersandar sama Yesus. Kalau kita nggak bersandar sama Yesus, kita bersandar sama pengetahuan kita, bersandar sama kekayaan kita, bersandar sama uang kita, percayalah, uang itu akan terbang, saudara. Saudara ada yang tahu? Ada satu mata uang yang di dalam uang itu berjudul In God We Trust. Uang apa? Uang dolar. Ini saya bawa nih uang dolar nih. Nah, $10. $10. Nanti saya akan kasih kepada Yosef dan Bom ini. Karena sudah capek-capek di sini. Uang ini judulnya In God We Trust. Ini satu-satunya mata uang yang saya tahu. Nggak tahu mata uang yang lain. Di dalam rupiah nggak ada. Di dalam Tuhan kita percaya nggak ada. Tapi di dalam uang dolar ada peringatannya. Jangan percaya uang ini. Tapi percaya slogannya. In God We Trust. Uang ini kalau kita ikutin, kita akan terperosok. Kita akan jatuh. Karena kita mengejar uang. Seharusnya uang ini harus ada di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang, saudara. Dan di depan kita berkata, In God we trust. In Jesus name we trust. Hari ini seringkali kita butuh kejelasan dalam segala sesuatunya. Tapi percayalah, tidak akan pernah jelas. Dan selalu bertanya, kok bisa ya? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kok bisa ya? Kok usahanya bangkrut? Kok usahanya ditipu orang? Kerja sama orang kok jatuh? Semua udah disiapkan loh. Kok bisa ya suamiku seperti ini? Kok bisa ya istriku seperti ini? Tapi sekali lagi, seperti Pak Yusak tadi ngomong, percaya Tuhan yang akan menjamin. Tuhan yang akan membawa setiap kita sampai ke puncak yang tertinggi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percaya masih ada harapan, masih ada Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara. Pada suatu hari, saya akan mempersingkat. Yesus didatangi anak muda yang berkata, Yesus yang baik. Yesus yang baik. Ingat saudara, di Markus ada seorang anak muda yang berkata, Yesus yang baik. Yesus yang baik. Tuhan ngomong apa? Pada akhirnya, ikutlah aku. Dan di situ ditemukan lagi, yada. Mari ikut aku. Kenali aku. Punya hubungan yang intim bersama aku. Yada. Tapi hari itu anak muda itu menolak. Karena apa? Sandarannya harta. Menolak anak muda itu. Dia gak bisa ngelepasin sandarannya. Dan dia ngomong, gak bisa, aku gak bisa ikut Tuhan. Contoh yang kedua. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan wanita muda yang 12 tahun pendarahan. Kenapa dia bisa sembuh? Dia tahu Yesus. Dia dengar Yesus. Tapi dia gak pernah punya hubungan sama Yesus. Dia gak pernah mengenal dengan dekat Yesus. Tapi hari itu dia sembuh loh. Kenapa? Dia sudah melepaskan semua sandarannya. Dia hanya bersandar dan berharap sama Yesus. Aku dengar orang ini penuh mujizat. Dan firman Tuhan di Lukas berkata apa? Dia sudah berobat. Dia sudah nemuin dokter-dokter yang hebat. Dan sudah menghabiskan hartanya habis. Dan hari itu Yesus lewat. Dan dia tahu Yesus ini yang katanya penyembuh. Asal ku pegang ujung jubahnya, aku sembuh. Dan hari itu terjadi. Dia cuma tahu Yesus. Dia terima mujizat hari itu.
Karena dia melepaskan semuanya. Hari ini mungkin seringkali kita masih bersandar sama harta kita, uang kita, kepandaian kita, pengetahuan kita. Lepaskan itu. Mari bersandar dan mengakui yada kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia Tuhan yang akan membawa setiap kita sampai destiny kita. Ayat berikutnya berkata seperti ini. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang sama menyembuhkan wanita 12 tahun pendarahan. Dia Tuhan yang sama ketika dia mencelikan yang buta. Dia Tuhan yang sama ketika dia membuat orang mendengar. Dia Tuhan yang sama ketika dia berkata, tahir, terbukalah Efata. Dan hari ini dia Tuhan yang sama di antara setiap kita. Yang sanggup membebaskan hidupku dan hidupmu. Amin. Dia tetap Tuhan yang sama. Ini ayat saya dapat pagi hari ini tadi. Yohanes 14 ayat 27. Kita mau baca bareng-bareng. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kepercayaan kita kepada Tuhan nggak bisa dibeli, saudara. Ada yang bisa dibeli? Saya mau persembahan 10 juta hari ini. Biar saya percaya dan biar Tuhan. Nggak bisa Tuhan disogok. Betul saudara? Kepercayaan itu dipupuk. Kepercayaan itu bukan dibeli. Tapi kepercayaan itu didapatkan. Amin. Saya punya karyawan banyak. Tapi saya nggak bisa percaya semua karyawan saya. Saya hanya bisa percaya beberapa karyawan saya. Karena kepercayaan itu tidak dapat dibeli. Mungkin saya bisa ngerti, oh ini karyawan menjilat nih. Oke. Dan saya tahu, oke, enough sampai di situ. Nggak apa-apa, nggak dipecat. Ya emang dia seperti itu. Tapi saya ada beberapa karyawan-karyawan saya yang sangat percaya dengan dia. Bahkan saya pergi seminggu pun saya akan percaya. Nggak masalah. Nggak mungkin dia ambil uang setoran. Kepercayaan itu dipupuk. Kepercayaan itu adalah proses, saudara. Amin. Mungkin Anda pulang dari tempat ini. Anda ngomong saya percaya. Belum tentu. Tapi biar seperti wanita yang 12 tahun pendarahan. Mari akui dia dalam segala lakumu. Mari bersandar kepada Yesus. Karena dialah Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan berkata, dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu punya kembaran, saudara. Saya juga punya kembaran. Damai sejahtera itu punya kembaran namanya sukacita. Damai sejahtera itu selalu diikuti yang namanya sukacita. Amin, saudara. Ketika ada damai sejahtera Tuhan, Rohnya yang kudus yang akan menolong setiap kita. Amin. Hawa ditipu sama iblis. Deception. Ketidakpercayaan. Hawa itu tidak percaya kalau pohon yang di tengah-tengah itu pengetahuan yang baik dan yang jahat, betul saudara? Itu kalau dimakan akan mati hari itu juga. Hawa tidak percaya. Dan iblis selalu menghembuskan itu. Dari awal penciptaan dan sampai sekarang dia menghembuskan yang namanya ketidakpercayaan. Saudara tahu, Hawa itu gak pernah diselingkuhin loh. Hawa gak pernah ditipu. Betul saudara? Hawa itu diambil dari rusuknya Adam. Hawa itu gak pernah ada luka batin.
Hawa itu nggak pernah ngalamin yang namanya inner healer. Nggak pernah. Tapi Hawa di Taman Eden ditipu loh. Pernah coba berpikir saudara? Hawa ditipu oleh iblis. Dan dia ngomong, enggak seperti itu. Istilah kasarnya ngomong, Tuhan itu bohong. Tuhan itu ngakalin kamu. Kalau kamu makan ini, iblis ngomong, kamu akan seperti Tuhan. Saudara lihat di Alkitab saudara, ketidakpercayaan. Makanya Pak Yusak ngomong, wis jangan ngomong jelas, nggak jelas mau ngerti gimana, nggak usah nggak ngomong. Percaya. Dan itu yang saya berusaha percayai. Mungkin hari ini hati saya belum klek, tapi saya ucapkan setiap hari, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Rancanganmu itu indah bagiku. Hawa ditipu habis-habisan di Taman Eden. Bisa bayangin saudara. Dengan kata lain saya ngomong. Hawa ditipu habis-habisan di dalam gereja. Taman Eden itu taman yang indah. Semuanya baik. Tapi Hawa bisa ditipu. Hari ini, akui dia dalam segala jalanmu. Hanya dia Tuhan. Kalau ngomong tentang Hawa saudara. Hawa itu kan kurangnya apa? Disediakan semuanya. Kalau saya guyonan kemarin waktu di UPW. Ada yang ingat pohon di Taman Eden ada berapa saudara? 2.500 saudara. Waktu saya sekolah minggu dulu, cuma diajarinya 3. Teman saya ada yang ngomong 2, cuma 2 pohon. Ya pantesan kalau 2 pohonnya bisa itu. Ternyata pohon di Taman Eden itu ada 2.500 pohon. Dan salah 2-nya, bukan salah satunya, salah 2-nya adalah pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Pohon kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Tuhan ngomong pohon kehidupan itu boleh dimakan. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Tapi Hawa itu konsentrasinya hanya kepada satu pohon ini aja. Kok kenapa ya nggak boleh dimakan ya? Kenapa ya nggak boleh dimakan ya? Yang 2.499 lainnya nggak dipeduliin. Jadi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan gak dipeduliin. Yang dipeduliin cuma ini loh. Ini kapan gue bisa makan nih? Hari ini saudara. Hati-hati saudara. Seringkali orang ngomong, ya dia begitu karena masa lalunya dia. Dia begitu karena suaminya begini. Dia begitu karena istrinya begini. Dia begitu karena usahanya begini. Dia begitu karena ininya begini, ini begini. Hati-hati saudara. Hawa tidak pernah mengalami hal itu. Tapi dia diuji kepercayaannya dan dia gagal. Hawa dan Adam itu gagal dua-duanya. Dan akibatnya kita ini. Oke, yang terakhir saudara, habis ini. Damai sejahtera itu adalah tolak ukur. Kita bisa ngelihat Tuhan setiap hari saudara? Enggak bisa ya Tuhan. Kita bisa ngerasain enggak? Dulu waktu saya di persekutuan doa kaum muda, seringkali itu ada beberapa pembicara dari mana itu? Dari luar kota mungkin Tanetin masih ingat Kak Sinta, Kak Lingga waktu itu. Seringkali main gini. Kalau ngomong ditepuk tangan, panas. Itu berarti sudah mendekati orang yang dituju. Tapi kalau dingin, kita harus cari lagi. Matanya ditutup. Cuma yang kanan kirinya ini cuma ngomong, kamu sekarang cari si A. Lah cari si A kan, cari A, tapi matanya ditutup. Terus ya yang lain kalau udah deket, panas. Terus tapi nanti kalau sayanya salah, ngomongnya dingin. Pernah main itu? Kayaknya udah gak zaman sekarang. Damai sejahtera Tuhan, itu seperti itu saudara. Kita bisa merasakan, ketika kita merasakan damai sejahtera Tuhan, berarti kita ada di dalam jalan yang benar. Dan di sini ngomong,
damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sophie Freddy menikah berapa tahun yang lalu, Sob? Hah? 14 tahun yang lalu. Di sini ada yang menghadiri pernikahannya Sophie Freddy? Boleh angkat tangan? Oke. Ingat saudara di Tirta Sanita? Ada yang ingat? Cuacanya cerah ya? Cerah ya cuacanya? Itu banjir saudara. Ke atas tuh banjir. Ke atas tuh banjir. Dan saya nyetir tuh sambil gredek. Tuhan. Banjir Tuhan. Dan saya waktu itu belum zaman Instagram, Facebook. Kita nggak tahu lah di atas ada apa. Dan ternyata di atas itu Kuningan katanya hujan besar. Dan pada waktu itu Sophie Freddy mengadakan paginya di sini, sorenya di Tirta Sanita. Saudara-saudara yang tahu kan ya, pakai baju pesta, wah belentong kabeh, blecok kabeh, hujanan, parah. Saya sebagai kokoh tuh, waktu itu kan ya saya bantu-bantu lah. Tuh Tuhan, mau hujannya reda, hujannya rintik-rintik loh, sampai pertengahan acara tapi rintik-rintik loh. Saudara tahu adik saya sama kakak saya ini Freddy Sophie kan akhirnya tetap menjalankan pernikahannya kan, betul? Tadi ini saya barusan ingat saudara. Dan itu Sophie jalan sama Freddy dengan tegapnya loh. Ke tempat pestanya betul, di panggungnya. Dengan gaunnya Sophie itu belentong semua. Betul ya Non? Betul ya Non? Coba gak tahu, Sophie masih ingat gak? Di tengah-tengah acara, saya bisikin ke Sophie. Non, are you okay? Gak apa-apa Non. Jawabannya Sophie, saya masih ingat sampai sekarang. Gak apa-apa kok. Maupun acara seperti ini. Kayaknya kok jorok kotor pakaianku ini coklat semua. Tapi di dalam ini damai. Di dalam ini ada sesuatu yang berkata is good. Betul kan? Betul kan? Masih ingat gak? Ya. Dia ngomong ke saya, gak apa-apa kok. Damai. Artinya apa saudara? Jangan khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Ayat yang terakhir saudara. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sekalipun kita nggak melihat kejelasan. Sekalipun kita hari ini kita nggak melihat sesuatu yang kok nggak baik ya. Tapi percayalah. Bukan cuma baik, bukan cuma good. Tapi kita mau pilih God. Percaya. Percaya. Yang terakhir dari yang terakhir saudara. Satu lagi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Dia Tuhan akan ngomong sekali lagi yang mantap sambil berdiri saudara. Yuk semuanya berdiri. Kita mau berkata hari ini, kita mau confess hari ini. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan dia Tuhan akan bertindak. Katakan amin 7 kali. Amin.